Ya, sidang kasus dugaan penodaan agama dengan terdakwa Basuki Cahayapurnama atau Ahok akan kembali digelar pada hari ini dan rencananya akan dimulai seperti biasa pada pukul 9 pagi. Iya, ini berarti sidang yang ke-15 yang digelar di Auditorium Kementerian Pertanian Jakarta Selatan akan menghadirkan 3 saksi ahli. Ya, dan untuk mengetahui perkembangan sejauh ini di sidang ke-15 Ahok ini, kami sudah terhubung dengan koresponden CNN Indonesia, Victor Pangaribuan. Ya, good morning Victor, silakan langsung dengan laporan Anda, apa persiapan di sana? Good morning Daniar dan Alfian, betul sekali hari ini adalah sidang ke-15 dari kasus dugaan penodaan agama atas terdakwa Basuki Cahayapurnama atau Ahok. Dan sidang seperti biasa, seperti minggu-minggu sebelumnya dilakukan di Auditorium Kementerian Pertanian di Jalan RM Harsoyo, Jakarta Selatan. Persiapannya sampai saat ini memang ruang sidang masih kosong begitu. Awak media juga masih menunggu kehadiran dari kedua belah pihak, dari jaksa penuntut umum dan juga dari kuasa hukum Ahok sendiri begitu. Dan hari ini betul sekali akan dihadirkan 3 saksi ahli dari kuasa hukum Ahok sendiri. Di antaranya ada saksi ahli agama, ini adalah Kiai Haji Ahmad Isomudin sebagai Rais Syuriah dari PBNU Jakarta, kemudian juga beliau sebagai dosen Fakultas Syariah IAIN Raden Intan Lampung. Kemudian ada juga ahli bahasa Indonesia, ini yang didatangkan adalah Profesor Dr. Rahayu Surtiati, guru besar Linguistik Fakultas Ilmu Budaya Universitas Indonesia. Kemudian ada ahli hukum pidana, ini ada Jisman Samosir selaku dosen Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan, Bandung. Sidang rencananya memang digelar tepat pukul 9 pagi ini begitu. Kalau kita merujuk pada sidang sebelumnya, sidang ke-14, sidang dilakukan tepat pukul 9 pagi. Kita masih menunggu nanti apakah sidang akan molor atau tepat pada waktunya, kita lihat nanti. Dan sidang ini masih dipimpin oleh Hakim Ketua Dwi Arso Budi Santiarto selaku Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara. Nah, sebenarnya kalau kita mereview dari sidang yang sebelumnya, di sidang ke-14 ini, memang kuasa hukum dari Ahok sendiri sudah mengatakan bahwa saksi-saksi fakta ini sudah cukup untuk didatangkan. Hari ini adalah hari pertama pendatangan atau untuk menerima keterangan dari saksi-saksi ahli begitu. Total hingga kini dari kuasa hukum Ahok sendiri sudah mendatangkan 6 orang saksi. Di antaranya ada saksi fakta di persidangan yang ke-14 atau minggu kemarin, ini ada 3. Di antaranya adalah juri yang merupakan pegawai negeri sipil di Kabupaten Belitung. Kemudian juga ada Suyanto. Ini adalah sopir pribadi keluarga dari Ahok yang suka selalu bekerja sama dengan Ahok di Belitung Timur. Kemudian juga ada Fajrun. Ini adalah teman lama dari Ahok dari Dusun Lenggang, Bangka Belitung. Nah, dari keterangan saksi ditemukan fakta bahwa sosok Basuki Cahayapurnama atau Ahok ini dikenal sebagai sosok yang sangat plural dan sangat menjunjung tinggi nilai-nilai perbedaan begitu, termasuk perbedaan agama begitu. Dan dari kesaksian yang diterima oleh Majelis Hakim pada saat persidangan kemarin dari juri ini juga pernah menjabat sebagai Ketua Panwaslu Kabupaten Belitung. Nah, dalam keterangannya disebutkan bahwa Basuki Cahayapurnama ini pada saat pencalonan dirinya menjadi pada saat pilkada atau pemilihan bupati hingga pemilihan gubernur Bangka Belitung, ini selalu diserang isu agama. Dan isu agama ini yang diserang ini mencantumkan ayat yang sama dengan ayat yang diduga telah dinodai oleh Ahok pada saat kunjungannya di Kepulauan Seribu pada September lalu begitu. Nah, ini kalau kita melihat indikasinya adalah saksi-saksi ahli ini akan meringankan begitu, karena memang nantinya akan dilihat dari segi bahasa, dari segi hukum, dan dari segi agama apakah benar ada indikasi bahwa Ahok ternyata dengan sengaja melakukan tindakan pidana dengan menodai agama begitu, dengan tuntutan atau dakwaan yang dikenakannya kepadanya begitu. Nah, kalau kita melihat memang dari keterangan juri dari sebagai Ketua Panwaslu saat itu minggu kemarin, dia sempat mengatakan bahwa pada saat pencalonan Ahok menjadi pemimpin di Belitung atau Bangka Belitung juga begitu, ini juga dia sempat diserang isu agama dan muncul banyak selebaran yang menginginkan atau tidak memilih pemimpin dari kaum non-muslim dengan menggunakan ayat yang sama. Ini disinyalir memang dimungkinkan ucapan yang terlontar dari Ahok saat kunjungan kerjanya di Kepulauan Seribu terindikasi memang dari pengalaman-pengalaman yang lebih dulu yang dialaminya, bahwa isu agama selalu menjadi penghalang ketika ia ingin memimpin suatu daerah atau wilayah begitu. Nah,
Kalau kita melihat nantinya persidangan akan berjalan seperti apa, kami masih menunggu kehadiran dari 3 orang saksi ahli ini, dari ahli hukum pidana, ahli agama, dan juga ahli bahasa Indonesia, Alfian Daniar. Ya, Victor, kalau dalam beberapa sidang kemarin seperti sidang ke-12, 13, dan juga 14, masa yang datang dalam persidangan ini sudah mulai berkurang gitu. Tapi pengamanannya sejauh ini masih cukup ketat. Apakah di hari ini pengamanan juga masih sama diberlakukan seperti pengamanan di sidang-sidang sebelumnya, Victor? Ya, memang untuk kasus sidang penodaan agama yang dengan terdakwa Ahok ini, kepolisian juga masih bersiaga. Saya melihat memang banyak petugas kepolisian dari Polda Metro Jaya menjaga ketat lokasi ini di ruas jalan RM Harsoyo. Di Kementerian Pertanian ini berjaga di lokasi di sekitar begitu. Ini juga masih dijaga ketat karena memang ini sebagai bentuk dari pencegahan atau penjagaan ketertiban atau keamanan. Karena dikhawatirkan apabila nanti ada pendukung, baik dari pendukung kubu dari jaksa penuntut umum dan juga dari kuasa hukum ini berdatangan begitu. Saya melihat pagi ini sudah mulai diramaikan dari beberapa teman atau sukarelawan atau relawan maksud saya. Ini adalah relawan pendukung Ahok yang datang ke auditorium Kementerian Pertanian untuk mendukung dan menggawangi kira-kira sidang Ahok akan berjalan seperti apa begitu. Nanti juga akan dilakukan pengalihan arus lalu lintas karena saya sempat melihat arus lalu lintas di sekitar lokasi Kementerian Pertanian ini cukup padat terutama dari arah Pasar Minggu menuju Pondok Indah begitu. Nah, memang untuk antisipasi jalan dari arah Mampang Perapatan, dari arah Pasar Minggu, dan dari arah Cilandak menuju Ragunan ini ditutup begitu untuk menuju ke arah Ragunan. Namun kepolisian sudah memberlakukan sistem pengalihan arus dan bersifat situasional begitu. Nah, untuk lalu lintas dari arah Ragunan menuju Mampang, Alfian dan Daniar ini nanti akan berbelok ke wilayah Cilandak KKO dan berputar balik di sana. Kemudian dari arah Mampang menuju Ragunan, ini kendaraan diarahkan untuk putar balik di Tanjung Barat. Kemudian dari arah Pasar Minggu menuju Ragunan, ini juga akan berputar di lokasi yang yang sama di Cilandak, dan dari arah sebaliknya juga akan berputar balik di wilayah Tanjung Barat. Ini menjadi perhatian bagi Anda warga Jakarta yang akan melintasi kawasan Ragunan untuk menghindari kemacetan panjang untuk memilih jalur alternatif yang sudah disediakan oleh petugas. Daniar, Alfian. Baik, Victor Pangaribuan, terima kasih untuk laporan Anda langsung dari Kementerian Pertanian Jakarta.